Selamat jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan bicara tentang kewajiban orang Kristen terhadap pemerintah. Nah, apa itu kewajiban? Kewajiban itu berakar dari kata wajib. Wajib artinya harus dilakukan, harus dilaksanakan. Jadi kalau bicara tentang kewajiban orang Kristen terhadap pemerintah, itu bicara tentang hal-hal yang harus dilakukan, yang harus dilaksanakan oleh orang Kristen terhadap pemerintah. Mungkin saja Anda bertanya, mengapa kita harus punya kewajiban terhadap pemerintah? Rasul Paulus menjawab tentang hal itu dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ada dua hal yang substansial di sini. Yang pertama, dalam ayat 1, Roma 13 ayat 1, Paulus menyebutkan pemerintah itu berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, dalam ayat yang keempat, Paulus menyebut pemerintah itu adalah hamba Allah. Jadi secara teologis, posisi pemerintah itu sangat kuat. Yang pertama, dia berasal dari Allah, ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, dia diberikan mandat sebagai hamba Allah untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan memberikan penghargaan atau penghormatan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-18, hal itu ditunjukkan dengan sangat baik. Mengapa saya menyebutkannya dengan sangat baik? Sebab surat 1 Petrus ini ditulis dengan tujuan yang pertama untuk meneguhkan iman jemaat yang sedang mengalami tekanan, yang sedang mengalami penganiayaan. Yang kedua, jemaat dinasihati untuk sungguh-sungguh menjalani kehidupan sebagai pengikut Kristus yang sejati. Sebab jemaat yang dimaksud di sini adalah jemaat yang sedang berada di perantauan. Orang-orang Yahudi yang berada di perantauan. Perantauan yang dimaksud adalah Asia Kecil. Mereka berada di luar kota Yerusalem. Nah, bagaimanakah kewajiban orang Kristen? Saya mencatat ada 3 hal. Yang pertama, tunduklah. Tunduklah kepada semua lembaga manusia. Tunduklah kepada pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 16. Hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi dalam relasi dan hubungan kita dengan pemerintah, hiduplah, jalanilah kehidupan sebagai hamba Allah. Yang ketiga, ayat 17. Hormatilah pemerintah. Hormatilah raja. Hormatilah orang yang punya otoritas di dalam pemerintahan. Mari kita mulai dari yang pertama. Pertama itu kewajiban kita adalah tunduklah, tunduklah, tunduk. Pengertian tunduk di sini bukan seperti seorang tawanan yang dibawa kemana saja dan diperlakukan seenaknya oleh orang yang membawanya. Bukan dalam pengertian itu. Tunduk di sini ada hubungannya dengan pengabdian. Jadi kalau disebut kita tunduk pada pemerintah, itu artinya kita harus mentaati pemerintah sebagai bentuk pengabdian kita kepada pemerintah. Nah, dalam istilah bahasa Yunaninya adalah hypotagete. Hypotagete itu kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris, be in subjection, artinya takluklah. Jadi takluk itu mengandung pengertian kita taat kepada pemerintah sebagai bentuk atau wujud pengabdian kita kepada pemerintah. Siapapun pemerintahnya, kita harus belajar taat. Itu yang pertama. Yang kedua, kewajiban kita kepada pemerintah adalah hiduplah sebagai hamba Allah. Hiduplah sebagai hamba Allah. Kata hamba di sini diterjemahkan dari bahasa Yunani doulos. Artinya servant atau pelayan. Pelayan yang dimaksud di sini adalah pelayan rumah. Jadi seperti halnya seorang pelayan di rumah yang bekerja melayani tuannya demi kebaikan tuannya, demikian juga kita melayani pemerintah, membantu pemerintah. Itu adalah bagian pelayanan kita kepada
Allah. Ini penting, terlebih bagi kamu pegawai negeri sipil. Ketika engkau menjalankan tugas tanggung jawabmu sebagai pegawai negeri sipil, lakukanlah tugas dan tanggung jawab itu seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Kewajiban kita terhadap pemerintah yang ketiga adalah hormatilah pemerintah. Kata hormat di sini dalam 1 Petrus 2 ayat 17 ini diterjemahkan dari bahasa Yunani timate. Timate artinya honor, honor atau hormatilah. Jadi siapapun kita harus menaruh hormat kepada pemerintah. Jangan merendahkan pemerintah, jangan pandang enteng dengan pemerintah. Hormatilah pemerintah. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Pertanyaan selanjutnya yang menarik bagi kita sekarang adalah apakah kita boleh mengkritik pemerintah? Mengkritik yang dimaksud adalah mengecam pemerintah. Apakah boleh? Mari kita belajar dari Alkitab. Yesus pernah mengkritik pemerintah. Dalam arti Yesus pernah mengecam pemerintah. Pemerintah yang dimaksud adalah Herodes Antipas. Mengapa sampai Yesus mengkritik atau mengecam pemerintah? Karena pada waktu itu, Yesus disampaikan pesan oleh orang Farisi bahwa Herodes Antipas akan membunuh dia. Jadi dia harus pergi dari kota Yerusalem. Tapi apa kata Yesus? Mari kita baca dalam Lukas pasal 13 ayat 32. Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai." Jadi Herodes Antipas disebut oleh Yesus di sini adalah si serigala. Serigala. Orang Ibrani menyebutnya Zev. Orang Yunani menyebutnya Lukos. Ya. Herodes Antipas disebut serigala. Mengapa sampai Yesus mengecam sekeras itu? Karena Herodes telah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pemerintah. Herodes Antipas membunuh Yohanes Pembaptis, memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Nah, ini sudah keluar dari fungsi pemerintah. Karena pemerintah itu yang pertama, dia menghukum orang jahat. Melampiaskan murka Allah kepada orang-orang jahat. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah itu memberikan penghormatan, memberikan penghargaan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, Yohanes Pembaptis ini orang baik, tapi dibunuh oleh Herodes Antipas. Karena itu Yesus menyampaikan kecamannya dan menyebut Herodes Antipas itu serigala. Jadi sepanjang pemerintah itu berlaku adil, berlaku benar, menghukum orang yang berbuat jahat, dan memberikan penghargaan kepada orang-orang yang berbuat baik, sepanjang itulah kita taat pada pemerintah, kita menghormati pemerintah, kita melayani pemerintah dengan berbuat baik kepada mereka.